Halo, selamat bertemu kembali Bapak Ibu para coach pendamping FC khusus di usia remaja, yaitu program NDP dimanapun tempat pelayanan Bapak Ibu masing-masing. Senang sekali Bapak Ibu terus menyimak sampai video berikut ini. Pada kali ini adalah teknik coaching tentang flexibility. Teknik yang keempat yaitu flexibility. Berbicara flexibility, kami atau kita bisa menerjemahkan sebagai kelenturan yang menggambarkan sikap seorang coach yang luas dan dapat menyesuaikan diri dengan coach. Tapi pertanyaannya gini ya, kalau orang yang berkepribadian supel, apakah akan lebih mudah fleksibel? Ya sebetulnya belum tentu begitu. Yang kita butuhkan bukan soal kesupelan saja, namun keterbukaan untuk menerima coach apa adanya, dengan semua pemikiran dan persoalan-persoalan dalam dirinya. Nah, posisi coach di sini adalah mitra bagi coach. Nah, program coaching yang berkelanjutan itu membutuhkan mental dari coach untuk menyesuaikan diri dengan situasi coach yang terus berubah-ubah. Misalnya apa nih yang terus berubah-ubah? Ya soal mood, yang mungkin minggu ini atau hari ini remaja NDP-nya semangat, antusias, tapi minggu depan kurang mood misalnya, atau jutek dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai coach harus fleksibel dan mudah beradaptasi dengan hal itu. Nah, di sisi lain, coach pun sebaiknya siap untuk bertemu dengan coach yang berlainan latar belakang juga, berlainan karakter, pendidikan orang tua dan lain sebagainya, supaya lebih kaya akan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan perbedaan dan memahami setiap coach, atau di sini konteksnya adalah remaja NDP. Nah, ada beberapa hal nih Bapak Ibu atau para coach, para pendamping remaja NDP yang perlu kita perhatikan menjadi seorang coach yang mampu menyesuaikan dengan konteks atau anak tertentu, atau dalam hal ini teknik flexibility. Yang pertama nih, fokus pada coach bukan pada solusinya. Kalau fokus pada solusi maka akan cenderung memberi solusi kepada setiap coach. Padahal dalam proses coaching itu adalah hal yang fatal. Kembali ke prinsipnya bahwa seorang coach adalah mitra yang menggali kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para coachnya, bukan langsung memberi solusi. Nah, tentunya hal ini perlu diperhatikan, karena kalau tidak hati-hati seorang coach akan mudah judgement dan memberi solusi kepada coach. Ya, bisa disebut juga istilah senior dan junior. Jadi yang senior karena lebih tahu langsung memberikan hal-hal yang sifatnya solusi, memaksakan coach ikuti apa yang menjadi kehendak coach. Nah, ini tentunya kurang baik kakak-kakak semua, bapak ibu semua, karena di sini prinsipnya seorang coach adalah menggali kemampuan dari seorang coach sehingga coach mampu menemukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada beberapa poin-poin utama yang sebenarnya baik kita perhatikan berkaitan dengan fokus pada coach. Tapi kan di bagian ini fokusnya bukan pada solusi tetapi pada coach. Nah, gimana supaya kita sebagai coach bisa memaksimalkan hal ini, bisa lebih fokus kepada coachnya bukan pada solusinya? Ada 4 hal di sini. Yang pertama itu beri kesempatan pada coach untuk bercerita apa adanya. Jangan mudah memotong-motong pembicaraan. Seorang coach diberi kesempatan untuk bercerita apa adanya. Kemudian menemui coach itu pada posisi mental yang sadar. Jadi bukan karena banyak pikiran, bukan karena banyak tekanan gitu, tapi dengan posisi yang sadar, stabil, maka kita akan mudah menolong mereka. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan dengan seksama, dengan pandangan yang netral tanpa menghakimi. Jadi kita benar-benar mendengar dengan netral tanpa menghakimi atau judgement terhadap mereka, supaya benar-benar autentik dan objektif apa yang sedang dialami oleh remaja NDP itu atau orang yang kita coaching. Yang keempat adalah gali dan perdalam situasinya untuk membantu dia mengerti apa yang harus diubah untuk masa depan yang lebih baik. Kita gali dan perdalam situasinya untuk membantu. Kira-kira ke depan mau seperti apa? 3 tahun berikutnya mau seperti apa? Atau 2 tahun berikutnya mau seperti apa?
Itu bagian pertama, yaitu fokus pada koci bukan solusi. Bagian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah terbuka untuk beradaptasi. Seorang coach jika susah beradaptasi maka di sini akan mengalami kendala dengan situasi yang baru, dengan kondisi atau suasana hati yang baru, dengan orang-orang atau adik-adik yang kita dampingi menjadi seorang coach. Ada 4 hal di sini yang harus diperhatikan sebagai seorang coach supaya kita bisa lebih fleksibel terhadap mereka, lebih mudah beradaptasi. Yang pertama adalah berbicara seperti gaya mereka berbicara. Nah, ini berbicara soal intonasi, berkaitan dengan suara, berkaitan dengan bahasa-bahasa baru yang sedang dipahami atau sedang booming di dunia remaja. Yang penting bahasa itu tidak melanggar moral. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah belajar menerima perbedaan. Karena tidak semua orang berpandangan sama seperti kita, yaitu coach. Apalagi di sini konteksnya adalah remaja NDP, sangat membutuhkan keterbukaan untuk menerima segala jenis perbedaan. Yang ketiga adalah menambah wawasan. Nah, seorang coach seharusnya terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, punya wawasan yang lebih luas. Bisa belajar soal politik, sosial, ekonomi, bisnis, dan yang lain sebagainya, agar kita dapat memahami apa yang mendorong mereka berpandangan tertentu. Misalnya mereka ada yang suka soal ekonomi atau soal sosial atau soal politik, kita bisa mengimbanginya. Tips yang keempat adalah tidak terburu-buru menyodorkan solusi. Nah, ini kita benar-benar menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak segera menyodorkan solusi meskipun toh kita sudah tahu. Di sini adalah perlu kejelian, kesabaran supaya remaja NDP bisa menemukan solusinya sendiri. Di bagian berikutnya, Bapak Ibu semua, kakak-kakak, para coach, para pembina FC, khususnya di sini NDP, tadi kita sudah membahas bagian pertama dan kedua, bagian flexibility ini. Yang ketiga adalah belajar untuk hening, supaya kita bisa lebih fleksibel terhadap remaja-remaja NDP. Kita belajar untuk hening. Nah, ini buat kita sebagai pelayan Tuhan tentunya tidak asing berkaitan dengan ini. Kita bisa menolong diri sendiri juga untuk bisa refleksi. Yang perlu diakui bahwa salah satu tantangan terbesar dalam memberikan coaching adalah menahan judgement. Jadi karena kita sudah merasa tahu, maka kita cenderung untuk menggurui, memberitahu. Nah, pikiran yang cenderung menilai orang lain dari sudut pandang pribadi kita, nah itu di bagian ini perlu dikendalikan dulu. Nah, ketika judgement sudah muncul, maka sesi-sesi coaching itu akan terkendala. Maka prinsip-prinsip kesetaraan akan terganggu. Karena di video-video sebelumnya berkaitan dengan coaching itu mempertahankan prinsip kesetaraan. Tapi kalau kita menjudgement, maka prinsip kesetaraan akan terganggu atau akan menjadi kendala. Seorang coach akan sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga kita bisa kehilangan kendali terhadap objektivitas coaching itu sendiri kalau kita mudah judgement. Kemudian di dalam sesi coaching akan menemukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang magicnya, maksudnya itu hal-hal yang ajaib ketika coach menerima coachee yang terbuka atau coachee yang kita terima dengan hati yang terbuka, kemudian kita mendengarkan apapun ceritanya. Nah, ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa terjadi ketika pikiran si coach atau kita seorang coach itu tenang dan hening. Nah, perhatiannya pada coachee bukan pada asumsi yang ada di pikirannya. Jadi kalau pikiran kita terbiasa untuk netral, hening saat proses coaching, maka kita akan mudah memahami apa maksud dari coachee itu sendiri. Nah, pikiran yang hening adalah hal yang sangat langka ya, karena kita adalah orang sibuk, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Dari pagi sampai malam kita sibuk dengan aktivitas kita. Nah, namun hening ini sangat dibutuhkan. Ketika kita mampu untuk hening, batin kita tenang, maka secara alami kita akan mampu menerima fakta apa yang ada secara netral dan objektif. Sebagai pelayan Tuhan, kita bisa terapkannya ya seperti saat teduh dan yang lain sebagainya, ataupun worship. Ada 4 hal juga di sini yang perlu diperhatikan. Kalau secara umum juga mirip-mirip, tetapi kita bisa menyesuaikan juga berkaitan dengan hal ini. Yang pertama itu meditasi
atau luangkan waktu untuk diri sendiri hanya untuk merasakan tanpa kegiatan apapun. Jadi benar-benar tenang. Kemudian bagian yang kedua adalah belajar melepaskan diri dari target dan harapan. Kita belajar untuk bisa menikmati hidup, melepaskan target-target dan harapan di waktu itu supaya kita bisa hening. Kemudian yang keempat ada yoga di sini. Nah, bisa juga kalau kita sebagai pelayan Tuhan bisa olahraga pagi, stretching, peregangan pagi, hening gitu sambil menata pikiran kita. Bagian yang keempat adalah mengatur pernafasan. Latihan bernafas panjang, nafas teratur, terutama di saat-saat kondisi yang cenderung menguras emosional. Banyak orang melakukan hal yang salah, mengambil keputusan yang salah saat emosinya nggak tenang. Nah, saat emosi nggak tenang, dia nggak bisa ngontrol pernafasannya. Nah, dalam konteks ini kalau kita mendampingi remaja NDP dalam proses coaching, kalau kita sendiri nggak tenang, maka itu akan mengganggu bagaimana kita mengajukan pertanyaan, bagaimana kita merespon cerita dari masing-masing remaja NDP itu sendiri. Oleh sebab itu ini sangat penting bagian belajar untuk hening. Demikian Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam teknik coaching flexibility. Yang pertama itu pusat kita pada coaching bukan solusi. Kemudian yang kedua terbuka untuk beradaptasi, dan yang ketiga adalah belajar untuk hening. Kiranya pada teknik ini bisa membantu kita semua dalam melayani remaja NDP. Jangan lupa subscribe channel Litbang Pesat dan tolong dilengkapi di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.